Shalom, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini di minggu pertama bulan Juli tahun 2020 kita kembali dapat beribadah. Oleh karenanya bila pagi hari ini kita masing-masing boleh mempersiapkan diri kita untuk dapat menikmati hadirat Tuhan. Baik Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini yang di rumah kita masing-masing karena ibadah kita masih secara online. Saya rindu supaya Bapak Ibu mempersiapkan diri supaya di rumah di mana Bapak Ibu mengikuti ibadah ini boleh diberkati oleh Tuhan. Oleh karenanya pada pagi hari ini mari kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kita naikkan pujian pada pagi hari ini bersama-sama dengan pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkaulah perisaiku. Kita percaya Tuhanlah yang menjadi perisai dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau yang selalu menopang kami. Kami percaya Engkau memampukan kami melewati, menjalani hidup ini Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa pagi hari ini kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami bersama umat-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu.
Mari Allah Roh Kudus yang memimpin ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan selesai, dan berkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini, seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online pagi ini Tuhan. Di rumah masing-masing kami merindu kuasa-Mu, Roh-Mu Tuhan melalui setiap kami Bapa. Kami telah memuji muliakan nama-Mu, biarlah pujian kami boleh berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan masuk dalam firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus berbicara kepada kami, supaya firman-Mu pagi hari ini dalam ibadah pertama di minggu pertama di bulan Juli tahun 2020 ini Tuhan Yesus, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Bahkan minggu ini kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah memulai perjamuan kudus. Tuhan memberkati supaya ibadah ini semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk menerima berkat firman pagi ini. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang mengikuti ibadah pagi hari ini di rumah kita masing-masing, kita berkata amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah pagi hari ini, dimanapun engkau mengikuti ibadah ini, di rumah bersama keluargamu, supaya kita semua boleh mempersiapkan diri, supaya pagi ini firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pagi ini bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan, yang mana pagi ini saya bicara tentang tetap bertahan di dalam Tuhan. Tetap bertahan di dalam Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, hidup orang percaya digambarkan seperti pohon. Kalau pohon itu sudah tinggi, maka semakin sering dia menghadapi angin kencang atau angin badai menerpa pohon itu. Begitu pula dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan banyak dipercayakan untuk melakukan dalam pelayanan, maka kadangkala kita diperhadapkan begitu banyak atau begitu besar atau begitu berat tantangannya. Tetapi sekalipun demikian, saudara kasih Tuhan, Tuhan selalu merindukan supaya kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, sekalipun di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, begitu banyak tantangan, begitu banyak rintang kita hadapi, Tuhan tetap merindukan kita supaya kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Pertanyaannya buat kita pagi hari ini, mengapa kita perlu untuk tetap bertahan di dalam Tuhan? Maka dari itu mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-22. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat ke-16 hingga ayat yang ke-22. Judul perikopnya penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Demikian firman Tuhan ayat ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah kamu. Saya ulangi, tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesahkan kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 19, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ayat yang ke-20, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ayat 21, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya.
dan akan membunuh mereka. Ayat yang ke-20 berkata demikian, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahnya akan selamat. Akan diselamatkan orang yang bertahan pada kesudahannya. Saudaraku udah kasih Tuhan, lewat pembacaan kita dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat ke-16 hingga ayat yang ke-20 menceritakan itu ada masa-masa kesukaran, masa-masa kesusahan di dalam kehidupan orang percaya. Sebab apa? Sebab dalam Injil yang lain, dalam Injil Markus pasal 13 ayat yang ke-13, demikian juga Injil Matius pasal 24 ayat 13 berkata hal yang sama. Penderitaan, bicara tentang penganiayaan orang percaya. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan tetap mengharapkan supaya kita tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Oleh karenanya pagi hari ini kita mau lihat mengapa kita harus bertahan di dalam Tuhan. Sekalipun banyak kesukaran, sekalipun ada tantangan, sekalipun tidak mudah namanya hidup kekristenan ini, tetapi Tuhan tetap merindukan supaya kita tetap bertahan dalam Tuhan. Alasan saudaraku dikasih Tuhan yang pertama, karena kita mau meneladani Kristus. Karena kita mau meneladani Kristus. Sekalipun banyak tantangan yang dihadapi, ia dicaci, ia diolok, dihina, diludahi, dicambuk, bahkan sampai mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, ia tetap bertahan sampai akhir hidupnya. Jadi saudara kasih Tuhan, kita mau terus bertahan dalam Tuhan sekalipun banyak kesukaran penderitaan. Kenapa? Karena kita mau meneladani Kristus. Kristus taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau hari-hari ini mungkin dalam perjalanan hidup kekristenan kita diperhadapkan begitu banyak himpitan, tantangan dan kesukaran, tapi ingat firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Kita mau tetap bertahan dalam Tuhan karena kita mau meneladani kehidupan Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal yang kedua ayat ke-9 hingga ayat ke-11 berkata demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Saudaraku udah kasih Tuhan, firman Tuhan dengan tegas berkata dalam Filipi pasal kedua ayat ke-9 hingga ayat ke-10, Kristus taat sampai mati, karena itu Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kalau Kristus taat sampai mati, maka dia juga merindukan kita sebagai gerejanya supaya kita tetap bertahan di dalam Tuhan sekalipun banyak tantangan. Pesan saya pagi hari ini bagi setiap umat Tuhan, secara khusus seluruh sidang jemaat GBI Gunung Padang, supaya kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Karena kita percaya ketika kita tetap bertahan dengan Tuhan, kita percaya Tuhan sumber kekuatan bagi kita sekalian. Saudaraku udah kasih Tuhan, itu bagian yang pertama, mengapa kita harus tetap bertahan di dalam Tuhan. Yang kedua saudaraku dikasih Tuhan, mengapa kita perlu terus bertahan dalam Tuhan. Yang kedua, agar iman dan pelayanan kita di muka bumi ini, agar iman dan pelayanan kita di muka bumi ini tidak menjadi sia-sia. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan diperhitungkan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang kita perbuat dihargai oleh Tuhan. Dan pelayanan kita selain diperhitungkan Tuhan dan dihargai oleh Tuhan, dan pelayanan kita juga boleh menjadi berkat. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-58 berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak
sia-sia. Saya percaya setiap yang kita lakukan di dalam pelayanan kita, kita rindu apa yang kita kerjakan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya juga percaya apa yang kita lakukan bukan hanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya juga percaya kita rindu boleh menjadi berkat bagi setiap orang, terlebih bagi setiap umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terlebih lagi jemaat GB Gunung Padang. Hari-hari ini Tuhan menuntut kita, meminta kepada kita sebagai umatnya, supaya kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Sekalipun tidak mudah, tidak seperti apa yang saya katakan, tapi kenyataannya dalam menghadapi tantangan hidup tidak mudah. Tetapi percayalah, kekuatan Tuhan akan memampukan kita untuk melewati semuanya itu. Oleh karena saudara kasih Tuhan, tetap bertahan dalam Tuhan. Sekalipun banyak kesukaran, ketika kita bertahan dalam Tuhan, berarti kita meneladani Kristus. Yang kedua, agar iman dan pelayanan kita di muka bumi ini yang pengen kita kerjakan tidak menjadi sia-sia. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, ini bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga, mengapa kita perlu untuk tetap terus bertahan di dalam Tuhan, sekalipun banyak himpitan, sekalipun tantangan silih berganti. Dalam kondisi seperti ini, yang ketiga saudara kasih Tuhan, agar kita sebagai gereja Tuhan dapat memperoleh mahkota kehidupan. Kita harus tetap bertahan dalam Tuhan. Yang ketiga, agar kita sebagai gereja Tuhan dapat memperoleh yang namanya mahkota kehidupan. Contoh seorang olahragawan, ia bertanding harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada agar ia dapat memperoleh hadiah atau mahkota. Jadi saudara dikasih Tuhan, seorang olahragawan saja rindu untuk mendapat hadiah atau mahkota ketika dia melakukan pertandingan. Seperti apa dikatakan dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima, berkata demikian. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraganya. Seorang olahragawan ketika ada rindu untuk mendapat hadiah, dia harus bertanding sesuai dengan aturan. Orang bertanding saja rindu dapat hadiah, apalagi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya percaya setiap kita pasti merindukan yang namanya mahkota kehidupan. Nah, untuk kita bisa mencapai atau memperoleh mahkota kehidupan itu, tetap berjuang dan pertahankan imanmu sampai kepada garis akhir. Ketika engkau tetap terus berjuang imanmu sampai kepada garis akhir, saya percaya mahkota kehidupan pasti Tuhan berikan bagi kita sekalian. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, bagi Bapak Ibu saudara semua yang mendengar pesan firman Tuhan pagi hari ini, secara khusus seluruh sidang jemaat GB Gunung Padang di minggu pertama bulan Juli tahun 2020 ini, biarlah pesan firman Tuhan pagi hari ini betul-betul mengingatkan kita agar kita tetap menjadi jemaat Tuhan yang tetap bertahan dalam Tuhan. Ketika kita bertahan terus dalam Tuhan, percayalah mahkota kehidupan pasti engkau peroleh dan engkau dapatkan. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang kedua ayat ke-10 bagian B. Berkata demikian, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya percaya setiap kita pasti merindukan yang namanya mahkota kehidupan itu. Supaya dalam perjalanan iman kita tidak sia-sia, mari pesan firman Tuhan ini renungkan dan sungguh-sungguh kita mau lakukan. Supaya apa? Supaya apa janji Tuhan bagi orang yang percaya yang sungguh-sungguh, yang mempertahankan imannya dengan sungguh-sungguh sampai kepada akhir, kepada garis akhir. Supaya mahkota hidup itu benar-benar kita dapatkan. Sekalipun tidak mudah, harus berjuang. Banyak air mata yang tertumpah.
Mungkin ada harga diri kita yang mungkin ada orang yang tidak menghargai. Tetapi ingat, ketika engkau tetap bertahan dalam Tuhan, Tuhan mengerti apa yang kau hadapi. Oleh karenanya saudara kasih Tuhan, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, mungkin engkau diperhadapkan dengan kehidupan masalah ekonomimu yang saat ini mungkin tidak mudah. Mungkin berhubungan dengan kesehatanmu, bahkan mungkin berhubungan dengan keluargamu. Bahkan mungkin saudara kita yang masih ada di ruang isolasi. Saudaraku udah kasih Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang kau hadapi. Percayalah, ketika imanmu tetap kuat dalam Tuhan, engkau akan diberikan kemenangan. Engkau akan diberikan mahkota kehidupan. Apabila engkau tetap berkata, aku tetap cinta akan engkau Tuhan. Oleh karena saudara kasih Tuhan, meteraikan firman itu dalam hati setiap kami Tuhan, supaya kami menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh bangkit di dalam Tuhan. Nah, saudaraku udah kasih Tuhan, ini bagian yang ketiga, mengapa kita perlu terus tetap bertahan di dalam Tuhan, sekalipun tidak mudah, tetapi ketika kita tetap bertahan, maka bagian ketiga ini pasti kita dapatkan, yaitu kita memperoleh yang namanya mahkota kehidupan. Yang keempat, saudara kasih Tuhan, mengapa kita perlu terus tetap bertahan dalam Tuhan? Sebagai orang percaya, sekalipun proses demi proses terus terjadi di kehidupan kita, tapi Tuhan tetap terus menuntut kepada kita sebagai umat pilihannya yang Dia sudah tebus lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Yang keempat, mengapa kita terus bertahan dalam Tuhan? Yang keempat, agar kita semuanya boleh diselamatkan. Agar kita semuanya boleh diselamatkan. Artinya kita terlepas dari yang namanya kematian yang kedua. Artinya kita terlepas dari kematian kedua atau tidak mengalami kematian yang kedua. Yang kedua, kita tidak mengalami kematian yang kekal atau penghukuman kekal. Supaya kita diselamatkan, tetap pertahankan imanmu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, engkau diselamatkan, kita terlepas dari kematian yang kedua, kita tidak menghukum yang kekal. Dan saudara dan saya betul-betul boleh ada bersama dengan Kristus di tempat perhentian yang kekal. Firman Tuhan berkata dalam Injil Markus pasal yang ke-13, ayat yang ke-13 berkata demikian. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Saya ulangi, baca sekali lagi. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Bahkan dalam Injil Matius pasal 24 ayat ke-13 berkata demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Artinya saudara kasih Tuhan, supaya kita boleh mengalami keselamatan yang kekal, kita tidak mengalami kematian yang kedua, kita dibebaskan dari kematian kekal atau penghukum yang kekal. Firman Tuhan menegaskan kepada kita supaya kita tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Ketika engkau tetap bertahan sampai kesudahan, sampai garis akhir, dan engkau tetap percaya dan beriman kepada Kristus, maka keselamatan kekal pasti kita peroleh. Oleh karenanya saudaraku dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan pagi hari ini, tetap bertahan dalam Tuhan pagi ini. Biarlah tidak lewat begitu saja, tapi saya rindu firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita sekalian, menguatkan, meneguhkan kita semua, supaya kita menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sampai pada akhir kehidupan kita. Ketika engkau tetap setia kepada Tuhan, itu berarti engkau meneladani Kristus. Ketika engkau tetap setia di dalam Tuhan, berarti saudara saya menandakan bahwa imanmu tetap kuat dalam Tuhan, sehingga pelayananmu di muka bumi ini tidak menjadi sia-sia. Ketika engkau tetap bertahan dalam Tuhan, maka kita sebagai gereja Tuhan maka akan memperoleh mahkota kehidupan, dan hidup kita sekalian boleh diselamatkan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, secara khusus seluruh sidang jemaat GB Gunung Padang Purbalingga, biarlah setiap kita semua
yang mendengarkan pesan firman Tuhan ini. Di rumah kita masing-masing, firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama ucap syukur untuk firman Tuhan. Dan kita akan menaikkan suatu pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam segala perkara. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah dan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Kami percaya Engkau punya rencana dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara dikasih Tuhan. Engkau mendengar pesan firman Tuhan pagi hari ini dalam ibadah kita di minggu pertama di bulan Juli tahun 2020 ini Tuhan. Biarlah setiap kita mendengarkan firman ini. Mari kita angkat tangan. Terima kasih Bapa, Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan pesan firman-Mu yang pagi ini kami bicara supaya kami tetap bertahan di dalam Tuhan. Oleh karena meteraikan firman itu di hati kami, supaya firman itu menjadi rema dan firman itu menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Dan setiap jemaat Tuhan, orang kudus-Mu, orang percaya mendengar pesan firman Tuhan, dimanapun mereka mendengarkannya, Tuhan memberkati. Dan hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini menghadapi pergumulan yang berat. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus supaya imannya tetap kuat sehingga dia boleh mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, mungkin terbaring di rumah sakit atau di rumah, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja menjamah supaya disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lama dikuatkan. Saudara-saudara kami yang masih ada di ruang isolasi, kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan supaya mereka cepat keluar, supaya mereka bisa pulang kembali dan bersama-sama keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan yang mengenal kekurangan rohani, Tuhan memberkati supaya mereka juga dicukupkan. Yang mengharap orang rohani juga Tuhan berikan kemenangan. Dan selama kami masih Tuhan belum bisa ibadah bersama di gereja, kami masih ibadah
ada di rumah masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja balas setiap umat-Mu, supaya roh kami tetap menyala-nyala dalam Tuhan, supaya kami tetap setia sampai kepada garis akhir, dan Engkau tetap mendapatkan umat Tuhan tetap setia. Ketika kami tetap terus bertahan, itu tandanya bahwa kami meneladani Kristus. Kami tetap bertahan supaya pelayanan kami, iman kami dalam dunia tidak menjadi sia-sia. Kami tetap bertahan dalam Tuhan supaya kami mendapatkan mahkota, dan kami tetap bertahan dalam Tuhan supaya kami diselamatkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami coba berdoa mengucap syukur firman Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati supaya roti dan anggur ini Tuhan diberkati. Ketika kami makan roti dan minum anggur, kami boleh menikmati kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami syukur berdoa untuk firman-Mu, dan kami masuk dalam perjamuan kudus pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan rotinya bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemudian angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum anggurnya bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari angkat tangan kita bersama-sama ucap syukur kepada Tuhan karena kasih setianya kita ada sampai hari ini. Bahkan kita boleh mengikuti ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Katakan karya terbesar dalam hidupku. Haleluya. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Berikan kemuliaan buat Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Karya terbesar dalam hidup kami, pengorbanan-Mu Tuhan yang Kau sudah nyatakan bagi kami. Engkau mati di atas kayu salib Tuhan, karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih buat pimpinanmu dalam ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga di penghujung ibadah ini. Apa yang kami lakukan dalam ibadah ini Tuhan, biarlah di dalam nama Tuhan dipermuliakan. Lewat ibadah kami semuanya boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami semuanya boleh diberkati. Dan membuat roh kami tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Membuat iman kami tetap kuat. Dan membuat kasih kami dan kesetiaan kami terus diperbarui. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terpuji-pujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur atas pimpin Tuhan dalam ibadah ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, mungkin engkau di rumah atau di rumah sakit atau di tempat pekerjaanmu, dimanapun engkau menyaksikan tayang ini, biarlah setiap kita boleh mengangkat tangan kita supaya kita semua pulang dengan berkat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang kuat kuasa kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan, kita sepakat berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.